Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yaitu beliau Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Zainuddin MPDI MPD, dan yang kami hormati Ibu Kaprodi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Ibu Kristiana Arisanti MPD, dan tak lupa pula yang kami hormati dosen pengampu Makul Akhlak Tasawuf, yakni Ibu Umi Lailia Maufirah MPDI. Dan langsung saja kami di sini ingin mempresentasikan peta konsep kami yang bertemakan tentang prinsip dasar akhlak. Adapun yang pertama yaitu membahas tentang definisi akhlak secara terminologi dan etimologi. Akhlak secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlaku, yang berarti tabiat, sifat atau karakter. Ini terkait dengan kata huluk yang berarti sifat atau tabiat. Dalam Islam, akhlak adalah sikap dan perilaku yang terpuji yang menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik adalah akhlak yang yang didasari oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah, serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan utama umat Islam. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai ungkapan sikap jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pertimbangan atau pikiran terlebih dahulu. Sedangkan Imam Ibnu Maskawi menyatakan akhlak itu adalah suatu keadaan jiwa yang mendorong tindakan yang baik, tindakan yang lahir dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan, yang bisa berasal dari tabiat asli atau kebiasaan yang berulang. Dalam Al-Quran, akhlak dijelaskan sebagai budi pekerti yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, dengan Rasulullah SAW sebagai pedoman utama. Dalil-dalil Al-Quran yang menegaskan pentingnya akhlak diantara lain yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat ini menekankan kejujuran sebagai bagian dari akhlak terpuji. Dan Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Hudil afwa amri bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah sebagai orang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini adalah ajakan untuk berakhlak mulia berupa memaafkan apabila seseorang mempunyai kesalahan terhadap kita, dan mengajak suatu kebaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Habibullah
melanjutkan presentasi dan atau melanjutkan tugas video dari teman kami satu kelompok, yaitu macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak itu akhlak dalam Islam secara umum terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah dan akhlak tercela, akhlakul mazmumah. Nah, jadi akhlak itu ada dua, dijadikan dua. Terpecah menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak yang tercela atau yang tidak baik. Akhlak terpuji adalah segala sifat dan perubahan baik yang dianjurkan dalam Islam, sedangkan akhlak tercela adalah sifat dan perbuatan buruk yang harus dihindari. Akhlak terpuji ialah akhlak mahmudah, jujur, amanah, yaitu salah satunya ya, jujur, amanah, rendah hati, sabar, lemah lembut, kasih sayang, dermawan, adil, bijaksana, tawakal, sopan santun, gigih, seperti itu. Itu salah satu bagian-bagian akhlak yang baik. Akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah yaitu dusta, sombong, riya, gibah, hasad, tamak, marah, putus asa, kikir, dan zalim. Seperti itu. Pentingnya mempelajari dan mengamalkan akhlak. Mempelajari dan mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Penting sekali malah. Karena dapat membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Akhlak yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis baik dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja. Selain itu, akhlak yang baik juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Selanjutnya ialah Al-Quran, yaitu dalam PowerPoint kami yang berisi inna hadza illa khulqul awwalin, yang artinya agama kami ini tidak lain adalah agama orang-orang terdahulu. Yaitu ayat Al-Quran tersebut yang terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 137 menyatakan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan dari agama-agama orang yang terdahulu. Dalam konteks akhlak, ayat ini dapat dihubungkan dengan beberapa poin penting, yaitu kesinambungan nilai-nilai moral. Ayat ini menekankan bahwa nilai-nilai moral universal yang diajarkan dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kesabaran bukanlah konsep baru seperti itu. Jadi konsepnya itu memang dari terdahulu. Nilai-nilai ini telah ada sejak zaman dahulu dan diajarkan oleh para nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Islam hadir untuk menegaskan dan menyempurnakan nilai-nilai moral tersebut. Pentingnya tradisi dan sejarah, ayat ini mengingatkan bahwa kita memiliki akar sejarah yang panjang, tradisi yang kaya. Kita dapat belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan generasi terdahulu dalam membentuk akhlak yang mulia. Seperti itu. Tanggung jawab moral sebagai bagian dari umat yang melanjutkan ajaran para nabi, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai moral yang telah diwariskan. Ini berarti kita harus berusaha menjadi pribadi yang berakhlak mulia dalam segala aspek kehidupan. Meskipun agama Islam adalah agama yang sempurna, kita tetap menghargai dan mentoleransi dan dari keyakinan orang lain seperti itu, dari agama-agama lain seperti Kristen, Konghucu, Buddha. Kita itu harus saling menghormati, harus respect lah. Kita tidak boleh merasa bahwa hanya kita yang benar, hanya kita yang agama yang benar, tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus berusaha untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Lihat ayat ini mengajak kita untuk merenungkan diri dan mengevaluasi akhlak kita. Apakah kita sudah mengambil nilai-nilai moral yang diajarkan oleh dalam agama kita? Apakah kita sudah mengambil akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi seperti itu, yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi dari kepada kita dari nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah menjadi contoh yang baik bagi orang lain? Apakah kita sudah jadi cerminan yang baik bagi orang lain? Seperti itu. Dan memahami
mengamalkan pesan dari ayat ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya satu kelompok. Langsung saja. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip dasar akhlak dan definisi terminologi. Prinsip dasar akhlak itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima dan mengakui ajaran yang dibawanya. Yang ketiga, patuh kepada kedua orang tua. Yang keempat, memelihara kesucian dan kesehatan sendiri. Yang kelima, Islam memerintahkan setiap muslim untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala artinya percaya bahwa hanya Allah yang patut disembah, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, menerima dan mengakui ajaran yang dibawanya. Maksudnya menerima ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, patuh kepada kedua orang tua. Berbuat baik, menghormati dan menaati orang tua selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Itu seperti melakukan kebaikan, harus nurutlah, taat kepada orang tua. Yang keempat, memelihara kesucian dan kesehatan sendiri, menjaga tubuh, pikiran dan jiwa dari hal-hal yang kotor atau merusak. Yang kelima, Islam memerintahkan setiap muslim untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia. Berbuat adil, jujur, ramah dan menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Baik, selanjutnya yakni definisi terminologi. Akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran pendapat. Ini dikemukakan oleh Ibnu Muskawai. Akhlak adalah sifat dalam jiwa seseorang yang membuatnya secara otomatis melakukan perbuatan baik atau buruk tanpa perlu dipikirkan lagi. Contohnya seperti orang yang jujur akan selalu berkata benar tanpa harus berpikir panjang dulu. Itu karena sifat jujur sudah tertanam dalam jiwanya. Itu contoh dari definisi terminologi. Baik, itu penjelasan dari saya tentang prinsip dasar akhlak dan definisi terminologi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.